Ya, ini merupakan menu ketiga dalam usaha keluarga yang dinamakan risol. Ya, jadi isinya ini tepung, terigu, terus sayuran, terus ayam giling. Ya, nah ini isinya seperti ini nih. Kelihatan sangat menarik dan sangat cantik juga. Dan ini masuk golongan favorit karena ini juga ada juga yang pesan ya, tapi tidak sebanyak kayak best seller gitu ya. Nah, tapi ini kalau untuk rasa gimana? Kalau untuk rasa sama-sama enak, sesuai selera, ya kan? Nah, kalau ini misalnya beli di luar, risol, misalnya yang gampang aja deh, beli di Holland Bakery, belum tentu rasanya seenak dari usaha keluarga sendiri nih. Belum tentu seenak ini rasanya. Karena daya rasa sangat berbeda. Saya pernah beli risol itu ya di Holland, itu rasanya nggak enak banget, kurang kurang mantap menurut saya ya, kurang mantap gitu. Nah, tapi setelah saya makan risol dari usaha keluarga saya, itu rasanya malah lebih lebih enak menurut saya. Nah, saya makan risol ini sudah berkali-kali ya, jadi bisa saya campur, misalnya risol ini buat soto ayam, saya campur itu enak juga nih risolnya. Jadi kayak kenyal-kenyal makan gitu kan. Nah, ini makanan favorit saya, ya kan. Saya kalau sekali makan risol, ini bisa dua, bisa tiga. Apa kenyang? Kenyang saya kalau ini makan tiga ya. Nah, tuh isinya kalau dilihat tuh ini sangat ini loh, unik juga. Menarik kok bisa ya tepung begini gitu kan. Nah, terus ada sayuran, ini pakai susu juga ya. Ini yang dinamakan rogut. Jadi isinya dari rogut. Jadi kalau rogut itu kayak lengket-lengket. Jadi kayak kayak lem, tapi ini diisi ke risol. Nah, gitu ya. Diisi ke risolnya. Nah, jadi kalau untuk rasa ini udah jelas pasti lezat. Nggak diragukan lah. Saya sendiri pun yang makan juga bilang enak. Gitu kan. Di antara beli-beli tempat-tempat yang lain yang sudah saya bandingkan di antara toko-toko yang roti ya, jadi dimanapun saya lebih memilih produk usaha keluarga sendiri gitu. Dari segi makan lebih puas, dari rasa juga lebih endos, dari segi harga juga lebih relatif murah. Kalau beli di luar toko roti atau di pasar-pasar manapun, harganya tapi kan agak lumayan mahal, tapi kualitas ininya, isinya juga kurang mantap untuk saya gitu kan. Saya udah coba dari berbagai macam tempat, toko atau pasar untuk beli risol, itu rasanya pada gimana ya, kayak beda gitu loh, beda banget gitu. Logotnya tuh lain lain, jadi kayak eh, kurang lezat itu, kurang lebih oke lagi. Tapi kalau saya giliran memakan produk ini nih, yang isi ini, itu saya merasa, wih, kayak belegit makannya. Jadi kayak saya bilang, ih, ini mah super super enak mantap ini tuh, sehingga saya makan tuh ketagihan. Tapi kalau ini keterusan tiap hari saya makan ini, ya bosen juga. Pasti kan ada bosennya, adalah, ya kan. Nah, kalau misalnya tiap hari makan risol, terus pagi ketemu risol, siang ketemu risol, sore ketemu risol, malam ketemu risol, ya 3 hari 4 hari turut, ya pasti bosen. Pasti harus dijeda selang selang waktu lagi berapa minggu untuk makan risol, ya kan. Dan ini juga ada orang yang pesen juga, ada yang suka ya. Nah, rata-rata untuk mereka yang pesan itu relatif agak lumayan banyak lah. Misalnya gini, mereka itu pesan sekitar 30 ada. Mereka pesan sekitar 60 juga ada. Nah, jadi ini bisa untuk pelanggan lama, bisa juga untuk pelanggan baru.
Tapi rata-rata ini rata antara pelanggan lama pelanggan baru itu sama pembeliannya. Jadi misalnya pelanggan baru udah beli, misalnya gini, di hari Rebo gitu. Nah tiba-tiba dia seminggu lagi dia beli lagi nih, risol lagi. Nah karena apa? Dia suka sama rasanya, suka. Nah suka sama rasanya sehingga dia pesan lagi dengan jumlah yang lumayan cukup banyak. Nah kalau pelanggan lama ini dia juga sama, dia artinya pelanggan yang setia, jadi terus nggak pernah putus. Nah itu namanya pelanggan lama ya, jadi setia pembelian terus dia. Nah jadi memang kayak gitu, karena kan yang namanya makan kue itu kan relatif ya, lidah tuh cocok gak cocok ya. Ada yang lidah itu merasa makan ini kayaknya kurang enak rasanya, apa kurang gurih, ada yang dalam begitu. Tapi ada juga kayaknya mantep nih, enak banget gitu kan, beli lagi lah gitu, bisa. Jadi begitu ya kan. Tapi apakah ini yang dijamin yang di depan mata saya ini rasanya enak walaupun ini favorit, dikategorikan favorit, saya jamin ini pasti enak, boleh bukti ngomong saya gitu. Dan ini pembuatannya tidak beda jauh kayak seperti lumpia, cuma beda dari segi isi. Kalau secara telur itu sama, telur yang kuning didadar dikasih tepung itu sama ya, tidak ada perbedaan gitu. Nah tapi ini nanti ketika mulai diisi, ini kayak lem loh, ini asli ya, kayak lem. Ayamnya ini kelihatan nih, ayamnya yang kecil-kecil potongannya nih, yang kecil-kecil nih. Nah ini semua potongan ayam ini ya, ini potongan ayamnya ya. Ini susunya bisa susu pakai susu apa aja lah, yang penting yang cocok gitu kan. Nah ini rasanya tidak terlalu manis ya, tidak terlalu manis. Kalau terlalu manis pasti enak juga buat makan ya kan, namanya kue gitu ya. Nah saya kalau kayak gini tuh biasanya saya makannya itu kadang di malam makan risol. Kalau pagi saya kurang makan kue-kue, saya kurang. Tapi kalau malam saya sering banget gitu, sering banget saya makan kayak begini gitu kan. Tapi tidak keterusan juga gitu kan. Tuh kalau terusan juga saya juga bosen juga gitu kan. Juga bosen gitu kan. Gitu. Nggak bosen, tapi kalau ya lah pasti kan gitu. Namanya makan pasti ada kata, udahlah, jenuh, pingin nyari yang lain. Itu pasti. Saya pun juga sama. Saya pun juga begitu. Ya kan? Nah, biarpun rasanya enak, tapi juga ada rasanya kayak gitu. Ada. Ya kan? Gak mungkin terus makan risol. Dari hari ke hari ketemu. Lama-lama kan ya jadi gimana ya? Jadi kayak seperti males buat makannya ya. Gitu. Nah, makanya saya tuh kan dalam hal makan itu selalu ganti-ganti. Jadi saya start menu besok ini, mau makan kue, mau makan nasi, itu selalu ganti-ganti ya. Dalam menu dari pagi lain, siang lain, sore lain, malam lain, kue pun juga sama gitu. Karena saya jujur, saya tipe orang pembosan makan ya. Jadi kalau menunya sama itu saya suka sering jadi malas makan ya, dikarenakan karena saya males, jenuh buat makannya gitu. Kok sama lagi makannya. Nah karena saya tipe pengganti-ganti
menu-menu makanan itu baik nasi atau kue. Tuh semuanya gitu. Saya ngomong begini karena saya ngomong sesuai berdasarkan dengan fakta nyatanya gitulah. Nah, terus apakah ini yang di depan saya ini risolnya apa bisa jadi andalan di saat waktu tengah malam tapi kelaparan makan ini aja? Bisa dong. Ini bisa banget jadi andalan, ya kan? Band favorit pun, ya. Nah, ini udah banyak kok yang mesen tapi mereka nggak ragu dari rasa-rasanya, udah jelas, gitu ya. Nah, jadi nanti kedepannya akan saya kasih tahu lebih lanjut lagi untuk mengenai kue-kuenya apa aja nih selain dari risol, apalagi pokoknya banyak deh, banyak pokoknya. Makanya harus ikutin terus perkembangan saya supaya tahu nanti tuh kedepannya kayak seperti apa gitu loh. Nah kalau nggak ikutin itu nggak akan tahu nanti, ya yang ada nanti ketinggalan gitu. Nah cara ikutinnya gampang, dengan cara subscribe aja sebanyak mungkin, di like, ditonton, udah itu cukup. Seperti itu aja bagi yang merasa belum subscribe gitu ya. Nah, jadi cuma seperti itu caranya, mudah banget ya kan.